Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hasin dengan NIM 20020150105 sebagai pemateri dan moderator untuk mata kuliah aspek hukum dan jasa konstruksi. Di sini saya bersama rekan saya Gilang Ramadan dengan NIM 20020150204. Aspek hukum dan jasa konstruksi. Dari kelompok G, kami akan membahas modul 5 tentang penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Pertama, persiapan kontrak. Pada persiapan kontrak dilakukan penunjukan penyedia barang dan jasa yang membahas tentang IKP pada dokumen lelang. Di sini juga terdapat surat jaminan pelaksanaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, paket A, yaitu pekerjaan sampai dengan 2,5 miliar. Paket B, pekerjaan di atas 2,5 miliar. Dan C, pada masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan berdasarkan kontrak yang tercantum dalam LDP. Berikutnya ada penandatanganan kontrak pada dokumen lelang. 1. Penandatanganan kontrak pengadaan barang atau jasa dilakukan setelah DIPA atau DPA ditetapkan. Kedua, sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memastikan isian kualifikasi masih berlaku atau valid. Ketiga, penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia jaminan pelaksanaan. Sekian materi yang saya bawakan, berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang syarat-syarat umum kontrak. Di sini ada beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 1, di mana di pasal 1 ini membahas tentang mengenai tentang definisi. Sedangkan di pasal 2 itu di sini di pasal 2 membahas tentang mengenai tentang penerapan pada kontrak pelaksanaan konstruksi. Pasal 3 itu di sini membahas tentang mengenai bahasa dan hukum. Selanjutnya pasal 4, di mana di sini di pasal 4 membahas tentang mengenai perangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan pada pasal 5, di dalam pasal 5 ini membahas tentang mengenai asal material atau bahan yang akan digunakan pada proyek konstruksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai waktu penyelesaian pekerjaan, di mana di sini di dalam pasal 28 di sini membahas tentang waktu penyelesaian pekerjaan. Sedangkan di pasal 29 membahas tentang perpanjangan waktu. Baik, kita masuk kepada adendum. Di sini di dalam adendum ini beberapa pasal, yaitu ada pasal 36 membahas tentang perubahan kontrak. Sedangkan di pasal 37 membahas tentang mengenai perubahan lingkup pekerjaan. Dan di pasal 38 itu sendiri membahas tentang perubahan kuantitas harga. Selanjutnya kita masuk kepada pre-cost.
instruction meeting. Di dalam pasal 24 rapat persiapan pelaksanaan kontrak, sedangkan di pasal 22 yaitu program mutu. Dan selanjutnya di pasal 23 membahas tentang mengenai program keselamatan dan kesehatan konstruksi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada serah terima pekerjaan atau PHO. Di dalam pasal 34 di sini membahas tentang pengambilan lahan. Di dalam pasal 35 membahas tentang mengenai pedoman pengoperasian dan perawatan. Sedangkan di pasal 42 membahas tentang penghentian dan pemutusan kontrak. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.